Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompeten ID. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar pengantar robotika bersama saya, Pak Golda. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen yang sering dipakai dalam dunia elektronika, yaitu ini dia. Ada yang tahu namanya apa? Ya, ini namanya adalah breadboard. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini sebenarnya buat apa sih? Ini komponen apa sih dan fungsinya apa sih? Simak videonya, kita akan pelajari satu persatu. Oke teman-teman, jadi kali ini sebelum kita bermain-main dengan breadboard, kita akan berkenalan dulu dengan satu komponen kecil yang warnanya hitam ini. Ini namanya adalah buzzer teman-teman. Jadi buzzer ini kalau kalian perhatikan, ini kan ada tanda plus. Tanda plus ini artinya ini nyambung ke kutub positif. Ya, ini kan ada tanda plus nih. Nah di bawahnya ini kan ada kaki. Nah kaki yang ada tanda plusnya ini tersambung ke kutub positif, yang tidak ada kakinya itu tersambung ke kutub negatif. Nah lalu buzzer ini fungsinya apa sih? Dan bagaimana cara kerjanya? Oke, di sini ada gambar. Gambar ini menunjukkan bagaimana buzzer ini dihidupkan, gitu. Jadi cara menghidupkan buzzer, caranya cukup mudah, cukup pakai baterai saja. Ya, di sini saya punya baterai 18650. Cukup kita sambung aja dengan baterai yang kutub positif. Di sini yang kutub positif ini yang warnanya merah ya. Ini nyambung ke kaki yang ada label plusnya. Di sini nggak kelihatan ya di video ya. Mungkin nanti saya kasih gambar aja biar gampang. Plus nyambung ke kutub positif, yang tidak ada tanda plusnya nyambung ke kutub negatif ya. Sudah saya sertakan gambar di video, bisa dilihat. Nah. Oke, cukup ya, berisik banget. Nah, ketika buzzer ini tersambung dengan kabel, dia akan hidup, teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana buzzernya bisa bunyi? Kenapa buzzernya bisa bunyi? Jawabannya sederhana, teman-teman. Karena ada arus listrik. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana arus listrik itu bisa mengalir? Coba perhatikan gambar ini. Dari baterai tersambung buzzer, kutub positif sambung ke yang ada logo plusnya, yang kaki negatif sambung ke kutub negatif. Ya. Oke. Ini nggak saya hidupin ya karena berisik. Nah, kalau kalian perhatikan dari gambar yang ada di video, jadi arus listrik itu mengalir dari kutub positif baterai melalui kabel yang warnanya merah, yang ini ya teman-teman, yang warnanya merah. Lalu dia akan mengalir melalui buzzer. Ya. Setelah itu dia akan mengalir lagi menuju kutub negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ketika buzzer ini masih hidup, ya. Ketika masih posisi tersambung begini, misalkan kabel yang warna merah Pak Golda ambil, kira-kira apa yang terjadi? Ya nggak usah ditanya ya, udah bisa dilihat ya. Yang terjadi adalah buzzernya mati, teman-teman. Kenapa mati? Ya karena arus listriknya tidak mengalir. Begitu juga kalau misalkan kabel yang warna hitamnya yang saya cabut, misalkan ini nyambung ya. Nah ini nyambung, kabel warna hitamnya tak cabut nih, mati juga kan? Kenapa mati? Karena arus listriknya tidak bisa mengalir. Jadi arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu bagaimana kalau rangkaiannya itu ada dua buzzer kayak gini? Misalkan
tadi kan Pak Golda ngidupin satu buzzer doang. Gimana kalau sekarang Pak Golda ngidupin 2 buzzer? Gimana ya caranya ya? Aduh. Wah, susah banget ya teman-teman ya. Nah, ribet banget kan kalau misalkan Pak Golda ini harus ngidupin 2 buzzer pakai tangan gini. Kalau satu buzzer doang, ngidupin pakai tangan, oke, gampang. Tapi kalau misalkan Pak Golda pengen ngidupin 2 buzzer sekaligus, ya, ngidupinnya pakai tangan, kan susah teman-teman. Nah, disitulah fungsinya breadboard. Salah satu fungsi breadboard adalah biar kita bisa menghidupkan banyak komponen dalam satu waktu sekaligus tanpa harus megang pakai tangan seperti yang Pak Golda lakukan tadi. Ini ya, Pak Golda kasih contoh. Misalkan Pak Golda mau ngidupin 2 buzzer. Tinggal pasang aja di sini. Begini. Ya. Lalu Pak Golda kasih kabel di sini. Ini contoh aja ya. Tutorial pemasangannya, tutorial cara menggunakannya nanti. Oke, ini di paralel. Lalu langsung kita masuk ke sini, masuk ke sini. Aduh. Oke, ini tadi karena kurang kenceng ya, jadi ini kan serabut teman-teman ya, jadi nggak bisa masuk ke ke breadboard. Jadi kalau saya caranya biasanya pakai quick connector seperti ini, saya sambungkan begini, lalu saya sambung pakai kabel yang lain, nih kayak gini. Oke, nah ini ya, ini kan udah nyambung nih. Yang warna merah ini nyambung ke warna kuning, yang warna hitam nyambung ke warna oranye. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini yang warna oranye ini, dia kan sambungannya yang warna merah. Berarti dia kutub positif. Yang warna hitam ini sambungannya yang oranye. Berarti dia kutub negatif. Nah, ini biar praktis gini aja ya. Oke, kita akan coba sambungkan. Nah, lihat, 2 buzzer sekaligus bisa dihidupkan dengan breadboard. Nah, oke, cukup ya. Dadah, berisik. Aduh. Nah, kenapa kita harus pakai breadboard? Sebenarnya teman-teman, dulu sebelum ada breadboard, kalau kita bikin rangkaian atau apa, itu biasanya disolder di dalam sebuah papan namanya PCB ya, panel circuit board. Kalau kita nyolder ke PCB itu kan ribet teman-teman ya. Kalau kita harus nyolder ke PCB, kita harus masang ke PCB, harus nyolder, kan solder sendiri kan panas. Solder sendiri juga butuh keterampilan khusus lah untuk mengoperasikannya, jadi susah gitu. Jadi biar nggak susah, biar nggak repot, kita pakai namanya breadboard. Nah, akan saya tunjukkan kenapa kita bisa bermain-main banyak hal dengan breadboard. Ya, kenapa kita harus pakai breadboard? Karena dengan kita pakai breadboard, kita bisa bongkar pasang sesuka kita. Beda kalau kita misalkan harus nyolder ke PCB. Kalau kita nyolder ke PCB kan, kalau misalkan kita salah masang, kan kita harus desoldering dulu, harus dipanasi dulu timahnya, kan repot teman-teman. Beda kalau kita pakai breadboard seperti ini, kan enak gitu. Misalkan ini saya udah bosen nih, aduh, cuma gini doang gitu, saya bosen, ya udah tinggal bongkar aja teman-teman. Oh, asik kan? Nah, dan ini komponen-komponen yang kita bongkar tadi bisa kita pakai lagi. Begitu. Aduh, jatuh ya di bawah. Oke lah, nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan coba praktek dengan komponen yang lain. Tadi kan kita pakai buzzer ya. Sekarang kita akan coba pakai LED ya. Nah, ini lebih challenging nih. LED ini kan
harus dipasangi pakai resistor. Kenapa? Jadi LED ini kalau teman-teman lihat di situ di gambar ya, itu kan ada satu komponen sebelahnya itu namanya resistor. Resistor itu by the way dia ini fungsinya untuk mengurangi arus listrik biar dia itu tidak terlalu banyak gitu. Karena kalau arusnya terlalu banyak, arus listriknya terlalu banyak, nanti LED-nya bisa rusak teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya LED disambungin secara langsung itu bisa rusak, nih ya, saya akan coba kelangsungan LED ini saya pasang pakai baterai. Habis ini dia akan rusak, ya. 1, 2, 3. Nah, dia tadi hidup sebentar, teman-teman lihat nggak tadi? Dia hidup sebentar, habis itu mati. Nih ya, kalau kita coba sekarang pakai resistor, nah, mati dia. Sementara kalau saya pakai ini, pakai resistor begini, nah dia normal. Tapi kalau yang tadi, karena tadi saya nggak pakai resistor, dia langsung rusak. Nah, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pakai resistor kalau kalian mau bermain dengan LED. Kita akan coba praktek nih, gimana caranya kita memasang LED di breadboard. Sekaligus kita coba pelajarin ini sebenarnya breadboard itu cara makainya gimana sih. Kalau kita mau nyambung antar satu kaki dengan kaki yang lain, itu harus satu jalur. Misalkan kita coba runut satu-satu ya, kita mau nyambung kaki positif baterai ke kaki positifnya LED. Nah, kaki positifnya LED ini, kalau teman-teman lihat, LED ini kan ada kaki yang panjang, ada kaki yang pendek. Nah, yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Jadi, kita sambungin nih, misalkan saya nyambung ke sini misalkan ya. Nah, setelah itu saya mau nyambungin kaki positifnya LED, ya kan kaki positif LED kan nyambung sama kabel positifnya baterai ya. Kabel positif baterai ini, by the way ini yang warnanya kuning, ya ini saya sambung, saya extend karena kalau saya langsungan itu dia ini kan serabut, jadi agak susah masuk ke breadboard ya. Jadi biar gampang, ini saya sambung pakai kabel konektor. Ya, ini biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, saya misalkan mau nyambung, ya kita kan satu persatu nih. Saya misalkan mau nyambung antara kaki positifnya LED sama bagian positifnya baterai misalkan. Nah, ini misalkan saya mau sambung di sini misalkan. Nah, kaki yang negatifnya saya taruh di sebelahnya misalkan gitu ya. Nah, ini misalkan kakinya saya taruh di sebelahnya. Lalu dari kaki negatif tersambung di situ ada LED. Resistor. Kaki negatifnya LED ada resistor. Nah, resistor ini kita nyambung, misalkan saya sambung lewat kaki yang sebelah sini ke kaki yang sini misalkan. Ya. Oke. Lalu setelah itu kita sambungkan yang terakhir yang negatifnya. Yang negatifnya kita sambung di sini aja lah misalkan ya. Nah. Berhasil teman-teman? Apakah lubangnya harus di situ? Tidak. Misalkan yang bawah ini saya mau pindah di bagian yang nomor 12 misalkan. Bisa aja. Yang penting satu jalur, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau nyambung, maka harus sejalur. Ya, sejalur itu dalam arti 1, 2, 3, 4, 5.